Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang telah dikaruniakannya bagi kita. Dan karena itu sebelum memulai segala aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Mari mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita, karena pertolongan kita adalah datangnya dari pihak Allah pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Tritunggal terus menyertai kamu sekalian. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 7. Kita akan baca ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kepadamu ya Bapa kami datang menyembah, mengucap syukur untuk kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami menyadari kami terbatas ya Allah. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, memahaminya lalu melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang berseru kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Amin. Skala prioritas, tema kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita seringkali ditantang untuk mendahulukan hal yang kita anggap prioritas, lalu mengabaikan yang lainnya. Seorang pelajar misalnya, setidaknya yang menjadi prioritasnya adalah belajar dan mempersiapkan masa depan dengan baik, sehingga kegiatan lainnya menjadi nomor kesekian. Nah, dalam menjalani kehidupan keagamaan orang Yahudi, Yesus menjumpai pola kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih memberikan prioritas kepada kehidupan adat istiadat mereka dibandingkan mengajarkan ketetapan Tuhan yang terdapat di dalam Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat mencap murid Yesus telah melanggar adat istiadat nenek moyang. Sedangkan Yesus dianggap membiarkan pelanggaran tersebut, atau dengan kata lain, Yesus sebagai guru juga telah melanggar adat istiadat yang selama ini mereka jalankan. Respon Yesus terhadap para Farisi dan ahli Taurat ialah, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia.
Yesus mengecam pola pikir orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih memprioritaskan adat istiadat dibandingkan dengan ketetapan perintah Tuhan. Bagi Yesus, yang menjadi prioritas ialah bagaimana melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya dibandingkan dengan sederet aturan dalam adat istiadat mereka. Tidak berarti adat istiadat itu tidak penting bagi Yesus. Tetapi yang Yesus inginkan ialah bagaimana firman Allah menerangi adat istiadat. Yesus sendiri hidup di dalam adat istiadat orang Yahudi. Akan tetapi, Yesus membuka cakrawala berpikir orang Farisi dan ahli Taurat untuk lebih memprioritaskan firman Tuhan ketimbang adat istiadat. Nah, karena itu, kita juga hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan adat istiadat nenek moyang. Karena itu sebagai murid Yesus, kita mesti menentukan sikap prioritas bahwa apakah perintah Allah sudah menjadi hal yang utama kita lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengawali minggu ini ya Tuhan, kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Mengaku bahwa Engkaulah Allah kami yang boleh memimpin kami melewati sepanjang malam ini dan boleh merasakan sukacita dari Allah melalui kesehatan dan kekuatan yang kami rasakan pagi hari ini. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kiranya terus mengajar kami bahwa tujuan kehadiran utama kami di dunia ini adalah menyatakan kemuliaan Allah melalui berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu ajar kami, kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam terang firman Tuhan, itulah prioritas hidup kami sebagai orang-orang percaya. Juga akan kami wujud nyatakan dalam kerja dan usaha kami, anak-anak kami dalam pendidikan mereka hari ini. Tentu semua kami akan berjalan dalam firman Tuhan, menyatakan kasih dan kemuliaan Allah dimanapun kami berada dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan kehidupan anggota jemaat Tuhan di Jemaat Taman Rea yang sedang bergumul dalam keadaan sakit. Peliharakan kehidupan mereka. Lawat ya Tuhan, kiranya mereka boleh menikmati kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripada Allah sendiri. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pimpin kami dengan kasih setia-Mu, agar kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami yang datang berserah kepadamu ya Bapa, sambut kami yang datang berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjadi pelaku firman-Nya yang taat. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.